Assalamualaikum, halo bun, welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku mau sharing lagi nih dan sekaligus berbagi tips ya, cara merawat luka jahitan pasca melahirkan normal. Terkhususnya itu untuk yang bunda-bunda yang lahirannya itu jahitannya banyak ya, atau obras kayak aku. Tapi sebelum aku lanjut ke cerita dan tips-tipsnya, aku mau ingetin dulu bunda-bunda semua, jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda nanti tidak ketinggalan dengan notifikasi video-video aku terbaru berikutnya seputar parenting, kehamilan, ataupun seputar persalinan. Ya sayang. Oke deh, nah sebelum aku berbagi tips cara merawat luka jahitan pasca melahirkan normal, di sini aku mau cerita dulu ya bun, persalinan aku yang kedua ini, anak aku yang kedua itu seperti apa. Nah di sini alhamdulillahnya anak aku udah lahir pada tanggal 15 Juni 2021, dimana HPL-nya itu seharusnya tuh sekitar akhir bulan Juni sampai awal Juli, tapi anak aku lahir lebih cepat gitu daripada HPL-nya. Nah di sini alhamdulillahnya untuk usia kandungannya itu udah pas 37-38 minggu, tapi persalinan aku yang kedua ini lagi-lagi itu harus mengalami yang namanya induksi dikarenakan adanya indikasi ketuban rembes. Dan di kasus yang kedua ini, di persalinan yang kedua ini, bedanya dari yang pertama, aku di induksi yang pertama itu karena ketuban rembes tapi belum ada bukaan, dan itu aku belum ada yang namanya ngerasain kontraksi sama sekali. Tapi untuk yang kehamilan yang kedua ini, itu aku udah ngalamin yang namanya pembukaan satu, tapi pembukaan satu itu hanya terjadi selama 2 hari aja, itu nggak nambah-nambah bukaannya, sementara aku udah mules dan ketuban itu udah rembes. Jadi harus secepatnya dilakukan induksi, dan alhamdulillahnya aku bisa melahirkan normal lagi. Dan untuk induksi yang kedua ini nggak selama pada kehamilan yang pertama ya. Kalau kehamilan pertama itu aku diinduksinya sebanyak 4 kali, 3 kali pil yang dimasukin ke dalam MISPI, dan juga yang terakhir itu adalah cairan oksitosin atau yang biasa disebut itu induksi yang infus itu. Nah, untuk yang pertama itu aku mengalami kontraksi itu selama 24 jam baru anakku lahir. Sedangkan yang kedua ini aku hanya mengalami selama 10 jam. Jadi aku lebih cepat, tapi rasa sakitnya itu lebih hebat gitu daripada kontraksi di induksi kehamilan pertama. Nah, oke. Untuk jahitannya itu aku dijahit banyaknya. Jadi untuk yang kedua ini sama lagi dengan kehamilan yang kedua, itu aku tuh mengalami yang namanya jahitannya tuh banyak atau obras ya biasanya disebutnya. Nah kenapa obras? Karena di persalinan yang kedua ini aku tadi udah bilang kan kalau kontraksinya tuh jauh lebih sakit berkali-kali lipat dari persalinan yang kedua, yang pertama. Aku juga nggak tahu kenapa. Jadi sehingga itu membuat aku kehabisan tenaga pada saat aku sudah buka lengkap dan harus mengeden. Di situ aku udah bener-bener pasrah gitu, udah rasanya mungkin pikiranku udah kemana-mana, aku udah pengen minta sesar gitu, karena aku udah gak kuat gitu, dan aku kayak ada kehabisan tenaga di saat udah bukan lengkap harus ngeden, tapi aku kehabisan tenaga dan kehabisan napas gitu. Akhirnya bidan pun selain membantu mendorongkan perut aku, itu akhirnya digunting lagi jahitan yang lama gitu. Tapi bedanya di jahitan yang kedua ini lebih rapih ya, karena kan dia robeknya itu digunting. Kalau yang kedua, yang pertama itu jahitannya itu karena robek sendiri, dan itu karena aku nggak sengaja, refleks nggak sadar ngangkat pantat. Nah jadi kalau kita denger jahitan pasca persalinan banyak itu atau obras, pasti ngeri banget gitu ya bun. Nah iya, namanya aja dijahitnya tuh banyak kan, jadi itu pasti agak sedikit mengerikan dan menakutkan para bumil atau para ibu-ibu yang belum pernah melahirkan. Nah di sini aku mau berbagi tips gimana sih cara merawat luka pasca melahirkan normal, terkhusus untuk yang jahitannya itu banyak atau obras kayak aku. Berdasarkan pengalaman lagi nih, di persalinan yang pertama kali aku kan obras, tapi itu kan robeknya robek sendiri, dan jahitannya itu keringnya tuh lama banget. Jadi itu aku hampir sekitar 2 bulanan itu jahitan tuh baru bener-bener kering. Dan itu tuh aku udah bolak-balik kontrol, terakhir aku cuman disaranin untuk makan ikan gabus sama putih telur.
Nah di situ tuh kesalahan aku tuh di situ memang aku nggak ada makan kedua itu, protein itu nggak ada aku makan, jadi sehingga itu membuat jahitan aku tuh lama banget keringnya. Dan untungnya tuh nggak kenapa-napa. 2 bulan itu di situ aku baru berani jongkok, di situ baru enakan jahitanku itu pun setelah makan ikan gabus sama rutin makan putih telur. Next, jadi langsung aja ini aku mau kasih tips-tipsnya gimana sih cara merawat luka jahitan pasca melahirkan normal, terutama untuk yang jahitannya banyak. Jadi untuk yang pertama itu kita dianjurkan untuk banyak minum air putih. Dari pada saat aku sedang dijahit, bidan udah ngasih tahu aku untuk banyak minum air putih. Terus yang kedua, banyak makan sayur. Kenapa banyak makan sayur? Kita harus terpenuhi juga seratnya kan. Selain kita habis mengalami yang namanya persalinan dan dijahit, itu kan nanti kita bakalan ada yang namanya reaksi untuk ingin pup atau buang air besar. Nah untuk itulah kita dianjurkan untuk banyak makan sayur dan minum air putih supaya kita tidak sembelit atau pupnya itu tidak keras sehingga tidak menyulitkan kita pada saat pup atau BAB. Nah itu kalau untuk yang operasi itu biasanya pasti sudah perineumnya itu robek atau ada yang bahkan mendekati anus gitu ya. Nah itu kan pasti sangat membuat takut jika kita tuh ingin pup gitu ya. Nah di sini makanya dianjurkan untuk banyak minum air putih dan makan sayur. Yang ketiga, harus banyak makan protein yang tinggi. Nah, protein yang tinggi itu apa aja sih? Nah, di sini aku ada 2 rekomendasi protein tinggi. Yang pertama, protein yang paling tinggi yang pertama kali itu adalah ikan gabus. Nah, kenapa ikan gabus? Jadi ikan gabus itu berdasarkan yang aku tahu, aku searching juga di Google, terus juga dari bidan kan yang ngasih tahu. Ternyata ikan gabus itu adalah merupakan ikan yang proteinnya paling tinggi di antara ikan-ikan yang lain, terutama ikan salmon. Ternyata ikan gabus ini proteinnya lebih tinggi loh daripada ikan salmon dan lebih bagus. Nah jadi di sini pada saat aku baru melahirkan hari pertama itu aku sudah dimasakin oleh mamaku itu ikan gabus. Dimasaknya itu dipindang, direbus kayak di sop gitu. Jadi bukan digoreng. Jadi karena kan yang dibutuhkan itu lendir dari si ikan gabus itu. Nah itulah yang membuat luka pasca jahitan atau operasi apapun itu lebih cepat keringnya. Terus yang kedua adalah putih telur. Nah putih telur ini itu tuh telurnya yang direbus. Kan banyak yang bilang tuh jangan makan telur nanti gatal jahitannya gini. Padahal bidan dokter udah bilang pada saat aku habis melahirkan kita tidak ada pantangan untuk makan dan dianjurkan untuk banyak makan protein. Nah proteinnya itu seperti apa? Nah di sini yang aku sarankan itu hanyalah ikan gabus dan juga putih telur tadi itu yang harus dimaksimalkan. Kalau untuk yang lain tahu tempe itu nggak masalah, kita makan sebagai lauk hari-hari selama pasca persalinan. Terus yang keempat, kita harus banyak mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan itu bisa bervariasi ya, terserah bunda sukanya apa. Nah kalau di sini aku tuh yang paling wajib banget dari aku nggak hamil pun aku selalu ada sedia buah ini, itu pisang. Terus ada pepaya, jeruk dan lain-lain. Ya itu terserah kita makannya. Pokoknya dalam sehari itu kita harus ada makan buah-buahan. Yang kelima itu aku konsumsi ASI booster, dimana kebetulan kandungan dalam ASI booster itu tuh mengandung ekstrak ikan gabus, namanya itu adalah mempuung. Nah ini dia ini adalah ASI booster yang aku minum. Jadi ini juga lah yang membantu aku membuat luka pasca lahiran aku tuh cepat kering. Kemudian yang keenam, hal-hal apa aja sih yang dilakukan ya, ini aku gabungin aja. Terus di sini hal-hal yang aku lakukan selama pasca persalinan itu untuk merawat luka, itu aku tuh cebok itu ya, ceboknya itu dengan menggunakan Dettol antiseptik. Nah ini dia, ini tuh udah habis nih ya. Dettol antiseptik ya, kalian juga pasti udah tahu. Nah ini aku gunain yang kemasannya 245 ml. Ini aku gunain yang agak lumayan besar ya ini. Ini aku habis dalam waktu 2 minggu, dan dalam waktu 2 minggu itu juga jahitanku memang udah bener-bener enak, udah kering. Bahkan aku udah berani bawa motor. Di 2 minggu itu aku juga udah beraniin diri untuk jongkok, dan itu gak ada masalah. Jahitanku udah kering. Sebagian benang-benang yang lepas udah kering itu aku udah temukan dan lihat sendiri. Dan setelah dicek kontrol juga jahitannya alhamdulillah sudah kering. Kemudian
selain cebok menggunakan detol antiseptik tadi, itu nggak usah banyak-banyak ya, pokoknya secukupnya aja. Aku sih sebanyak ini tuh habisnya 2 minggu gitu. Kemudian itu kita harus rajin mengganti pembalut. Nah, itu untuk mengganti pembalut itu ya aku saranin itu 4 jam sekali, atau setiap kali pipis harus wajib banget ganti pembalut ya, walaupun sedikit. Nah, aku tuh paling nggak bisa memang kalau setiap pipis sih harus ganti pembalut. Jadi aku sedia pembalut itu memang banyak banget, karena memang harus benar-benar menjaga kebersihannya. Kemudian selain rajin ganti pembalut, itu kita juga harus dalam sehari itu harus ada waktunya kita untuk mengeringkan ya, atau memberikan udara gitu, supaya tidak, kan kita menggunakan pakaian dalam terus itu kan bikin pengap gitu. Kalau bisa kita kasihlah udara atau kita keringkan gitu, boleh dikipas. Jadi kita tuh baring terus kita buka sedikit, itu coba dikeringkan aja, diangin-anginkan gitu. Supaya apa? Supaya itu dia mendapatkan udara dan supaya nggak lembab gitu, karena kalau semakin lembab sering lembab itu kan nanti membuat lukanya tuh lambat keringnya, seperti itu. Nah, itu bisa dikipas-kipas, terserah, kita berbaring aja terus kita diem juga nggak apa-apa, diangin-anginkan, kita pakai sarung, terserah bunda. Pokoknya jahitan itu harus tetap diangin-anginkan atau kering gitu supaya tidak lembab. Itu sehari sekali aja coba lakukan, pasti lukanya cepat kering. Jadi jangan keseringan pakai pembalut, dikasih kasar sama betadine, itu jangan deh. Pokoknya sebisa mungkin dalam sehari itu kita kasih waktu untuk mengeringkan luka jahitan tersebut. Selanjutnya adalah mandi air hangat. Nah, selanjutnya adalah mandi air hangat. Nah, jadi di sini selama aku habis melahirkan itu memang aku biasakan dalam seminggu tuh mandi 3 hari, dalam seminggu tuh ada mandi air hangat gitu. Nah, itu tuh bagus banget. Untuk cebok air hangat aku kurang merekomendasiin ya, bukannya apa, tapi 50-50 gitu, karena memang kalau kata orang tua harus cebok air hangat lah pakai daun sirih, dan aku tidak menganjurkan itu karena aku tidak melakukan itu ya. Dan pada saat kontrol juga bidan itu sama dokter juga tidak menganjurkan untuk cebok dengan air hangat, karena katanya itu malah bikin si benang itu mengembang seperti itu. Jadi aku memang tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu aja ya hal-hal yang aku lakukan untuk merawat luka jahitan pasca melahirkan normal, terutama untuk yang jahitannya obras atau banyak seperti aku. Pokoknya buat bunda-bunda semua yang saat ini sedang atau habis persalinan jahitannya tuh banyak banget, nggak usah takut ya bun. Aku udah bagi tips-tipsnya. Tipsnya super mudah banget, gampang banget buat diikutin, nggak neko-neko ya. Semoga tips dari aku ini bermanfaat untuk para bunda-bunda semua, para bumil, para ibu yang mau menuju persalinan ataupun yang sudah melahirkan, mengalami kasus yang serupa dengan aku. Bermanfaat ya untuk bunda-bunda semua. Jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda-bunda semua tidak ketinggalan dengan notifikasi video aku yang terbaru berikutnya. Okay, so thank you for watching bun, and see you on my next video. Bye bye.